Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari Jumat pagi ini kita ngaji kembali tentang atau mengkaji kitab Tadzhib, ya, kitab Matan Takrib. Pada pagi hari ini kita meneruskan pembahasan yang kemarin. Kita sudah membahas tentang wudhu, ada wajibnya wudhu, ada sunatnya wudhu, dan lain sebagainya yang sampai membatalkan wudhu. Sekarang kita membahas tentang wajibnya mandi. Halaman 19. Faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Yang mewajibkan adus mandi itu ada 6 perkara. Ghusla itu mandi, ya. Kalau ghuslu itu mengusap, ya. Membasuh. Kalau ghuslu itu membasuh. Ghusla mandi. Pertama, salah satun tashtariku fiha rijalu wan nisa'u. 3 perkara itu, ada 6 ya. 3 perkara itu tashtariku berlaku, ar-rijalu untuk laki-laki, wan nisa'u dan perempuan. Wahiyya altiqaul khitanaini, bertemunya 2 kelamin. Bertemunya 2 kelamin. Hadisnya bagaimana? Idza jalasa baina su'abiha arba'in summa jahadaha faqad wajaba alaihil ghuslu. Apabila duduk seorang laki-laki di antara 2 betis, ya. 2 betis itu ya, pahanya perempuan. Kita bicara agak ya, ini agak nggak apa-apa. Ilmu itu ilmu. Ya, duduk di antara 2 betis, summa jahadaha, kemudian bergairah. Kalau ulama mengatakan bergairah ini sudah masuk, ya, maksudnya apa, masuknya zakar ke farjinya perempuan. Jahadah itu maksudnya ke sana. Kalau tidak masuk, ya enggak dihukumi jahadah, maksudnya seperti itu. Faqad wajaba alaihil ghuslu, maka diwajibkan mandi. Imam Syafi'i menegaskan lagi, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusla. Apabila bertemu 2 khitan, ya maka wajib hukumnya mandi. Bertemunya bagaimana? Ya, bertemu masuk, maksudnya seperti itu. Ya. Kalaupun hanya nempel saja itu sudah bertemu, ya. Apalagi masuk, ya. Ulama Imam Syafi'i lebih tegas, ya. Nempel saja sudah termasuk harus mandi, ya. Oke, kita lanjutkan. Wa inzalul mani, keluar mani. Hadisnya bagaimana? Dari Bukhari, Muslim. An Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah istri Nabi. Salah satunya, innallaha la yastahyi minal haqq, kata Rasulullah, janganlah malu, ya, untuk bertanya terhadap sesuatu yang hak. Qala al mar'ah min ghuslin idza hiya tamalat. Apakah seorang perempuan itu wajib mandi, ya, ketika dia mengeluarkan mani ketika tidur? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya," katanya. Kata Rasulullah, ya, wajib mandi. Idza
tul ma, apabila melihat ma'a itu kalau ulama mengatakan ma'a itu mani, ya. Ma'a itu mani. Kalau beliau melihat mani, maka wajib mandi. Hukumnya seperti apa? Ada beberapa hal ya. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Madhi itu hampir sama seperti mani. Bentuknya, teksturnya hampir sama. Sifatnya nggak sama. Kalau mani bau, beberapa jam nanti akan bau dia. Ya. Kalau nggak bau. Ada wadi. Wadi itu seperti cairan putih, nggak mengental. Agak cair ya, itu wadi. Nah, kalau kita habis bekerja keras ya kan, kita ngoli, kalau bahasanya itu mungkin di sawah lah ya. Kita bekerja keras sampai sore, lalu keluar cairan dan kita tidak terasa enak ya. Nggak ngerasain enak, juga nggak ngerasain keluarnya, tiba-tiba mau kencing ada cairan itu. Nah, itu namanya madhi, bukan mani ya. Kita tidak wajib mandi. Kalau ngerasain enak ya berarti mani. Atau kita pas tidur mimpi bersetubuh dengan seorang perempuan, lalu kita mengeluarkan mani, ya enak rasanya. Nah, itu mani itu. Kalau bangun tidur nggak mimpi, ya nggak ngerasain enak gitu, tiba-tiba ada gitu, dan nggak berbau, kan sudah berjam-jam tuh pasti kan. Setelah kita tidur kan sudah beberapa jam yang lalu, nah nggak berbau, itu berarti mandi ya. Kita nggak wajib mandi. Jadi kita harus tahu sifat-sifat. Wadi itu keluar biasanya sebelum keluarnya mani ya. Cairan putih seperti susu ya. Oke, kita lanjutkan. Wal mautu, dan mati. Bagaimana hadisnya? Dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, ini dari Ummu Atiyah seorang Ansar. Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala. Jadi Rasulullah masuk ke rumahnya Atiyah, melihat anaknya meninggal. Maka Rasulullah mengatakan ihsilnaha salasan, mandikan 3 kali. Ini menjadi dasar wajibnya mandi bagi mayit. Karena kewajiban kita terhadap mayit ada 4. Pertama, kita wajib memandikan. Kedua, mengkafani. Ketiga, mensolati. Keempat, menguburkan. Wajib sudah. Tapi wajibnya kalau sudah ada yang mengurus, kita tidak wajib lagi yang lain ya. Tapi kalau wajib, tapi kalau tidak, ternyata di situ tidak ada yang ngurus, ya, semua orang di desa itu dihukumi dosa, ya, dihukumi dosa. Harus ada yang merawat 1 orang, beberapa orang, 1 orang minimal. Harus 1 orang minimal yang merawatnya. Gak boleh nggak ada yang sama sekali, harus ada. Lanjut ya. Ada hadisnya lagi. Ini apabila dari hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan faqasahu bi'ibruhu wa nahnu ma'al nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam igsilu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbaini. Ini ceritanya adalah ada seorang laki-laki yang jatuh dari unta, diinjek lehernya oleh untanya, mati. Nah, Rasulullah disuruh untuk memandikan dengan bima'in, dengan air, wasidin, dengan daun. Beda-beda ya cara memandikan. Artinya harus dimandikan dengan air, itu aja. Salah satu tahtasu bihan nisa'u, dan 3 yang lain
tahtasu ya, dikhususkan bihan nisa'u untuk perempuan. 3 yang awal untuk laki-laki perempuan, 3 yang terakhir untuk perempuan saja. Wahia al-haibu, yakni haid. Ya. Ada hadis, ada dalil dari Al-Quran, fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yakurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Wala taqrabuhunna, jangan kalian mendekati ya, hatta yathurna, sampai si perempuan tadi itu bersih. Ya, fa idza tatahharna, apabila mereka sudah bersih, fa'tuhunna, datangi mereka, min haitsu amarakumullah, dengan cara yang Allah sudah tentukan. Jadi kalau haid, istri haid tidak boleh disetubui. Ya, tidak boleh disetubui karena katanya istri itu kalau haid ya itu sakit, ya, sakit. Tidak boleh disetubui. Haram. Kalau di bagian yang lain boleh. Di bagian yang lain boleh. Wan nifasu, dan nifas. Nifas itu adalah setelah melahirkan ya, darah setelah melahirkan selama 40 hari, maksimal 40 hari. Itu wajib mandi setelah nifasnya wajib. Jadi hari ke-40, hari ke-41 wajib mandi sudah. Kalau sudah nggak keluar darah sama sekali, wajib mandi. Umpama 2 minggu ternyata sudah nggak keluar darah, ya wajib mandi. Wal wiladatu, dan wilada. Ya, ketika bersalin, wilada itu adalah darah yang keluar ketika bersalin. Ketika keluarnya bayi itu nanti plus keluar darahnya. Maka dari itu ketika nanti kalian punya istri kok sudah melahirkan, keluar darah. Nah, setelah melahirkan nyampe rumah, mandi istrinya ya. Mandi apa? Mandi niat ini. Niat mandi untuk membersihkan darah wilada. Nanti yang 40 hari itu namanya nifas. Ya, mandi untuk membersihkan darah nifas. Paham nggih? Nanti kita lanjutkan di pertanyaan jawaban. Faslun wa faraidul ghusli salasatu asya'. Fardunya mandi ada 3. Faraidul ghusli salasatu asya'. An-niyatu, niat. Seperti biasa, seperti wudu ya. Seperti sholat, niatnya ketika awal gerakan, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu hukumnya sunnah, dilafalkan hukumnya sunnah. Ketika awal gerakan berarti apa? Membasuh kepala, membasuh biar itu sudah niat. Wa itul ghusla fil hadasil akbari wa izalatu najasati ingkat ala badanihi, membersihkan, menghilangkan najis ingkanat ala badanihi, yang ada di badannya. Dibersihkan dulu hadas-hadasnya. Ada ketika ada hadas, pokoknya dibersihkan. Apakah mani itu najis? Menurut jumhur ulama enggak. Mani enggak najis, ya. Kita memegang mani enggak apa-apa. Ada mani di sarung kita kering ya, kering, nggak harus dicuci karena itu hukumnya nggak najis. Mani nggak najis, juga nggak membatalkan wudhu. Sebenarnya wudhu kita tuh nggak batal meskipun kita keluar maninya. Yang setelah kok kita waktu mandi memegang zakar, maka kita wajib wudhu. Tapi memang nggak bisa ya, kalau mandi harus memegang zakar. Tapi ulama sudah sepakat bahwasanya keluar mani itu tidak membatalkan wudhu. Dan berangkat dari mana? Berangkat dari mani itu tidak najis. Dari sana. Nanti dihubung-hubungkan ke sana. Berhubungan. Mani tidak najis sampai berhukum wudhu tidak wajib wudhu, tidak membatalkan wudhu, karena bukan hadas ya.
bukan najis. Wa isalul ma'i, dan mengalirkan air ila jami'i sya'ari wal bashara, mengalirkan air ke seluruh rambut, wal bashara, dan kulit. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya kalau ada yang tertinggal tanpa sengaja nggak masalah. Tapi kalau kita sengaja nggak menggosok-gosok kepala, ya berarti nggak sah. Harus digosok-gosok. Kalau bisa pakai sampo, karena kalau sampo nanti kan sampai ke kulit, ya, sampai ke kulitnya. Ya itu. Ada hadisnya ya ini. Ini jangan sampai kita meninggalkan ini, jangan sampai kita menyempelekan hal ini ya. Ada hadis dari Rasulullah, rawahul Abu Dawud, dikatakan man taraka maudhi'a sya'aratin min janabatin lam yusibhal ma'u fa'alallahu bihi wa kada minar. Jadi orang yang meninggalkan sebagian rambut tidak terbasuh dan sebagian kulit tidak terbasuh ketika dia mandi janabah, mandi besar, lam yusibhal ma', sampai tidak terkena air satu helai pun, satu jengkal pun tidak kena air kulit kita, ya, fa'alallahu bihi wa kada, maka Allah akan memberikan dia sanksi seperti ini minanar, di neraka, gitu. Selain hukumnya nanti akan batal mandi kita, juga Allah juga akan memberikan sanksi. Kalau kalian masih muda ya, maksudnya begini, tidak usah ya mandi besar, niat mandi besar ketika keluar mani saja. Kalau kayak saya seperti ini sudah menikah, kebanyakan saya pas mandi itu sekalian saya niati mandi janabah, takutnya ya kan. Pas lindur, pas apa kan nggak tahu. Ya. Kan sudah punya istri. Kalau kan masih bujang ya nggak usah. Cukup mandi ketika cukup mandi besar ketika dia mau makan pagi saja. Jet. Wa sunanuhu, dan sunnahnya satu asya, ada 5. Sunnahnya mandi besar ada 5. Hampir sama ya. Tasmiyahu, membaca bismillah. Sebelum masuk kamar mandi baca bismillah. Wal wudu'u, dan wudu qablahu, sebelum mandi. Wudu sebelum mandi itu adalah anjuran. Wa imrarul yadi, dan menggosok tangan ke badan, gosok-gosok sampai jari-jari sini digosok, belakang sini digosok, ya. Kena mungkin ya, kena lah. Kalau memang tangannya nggak bisa, pakai itu loh, pakai sapu busa itu biasanya lebih enak, ya, digosok. Wal muwalatu, dan berturut-turut, ya, urutan. Menurut ulama urutnya bagaimana? Dari atas rambut sampai bawah telapak kaki. Ini jumhur ulama sudah sepakat seperti itu. Diurut mulai atas kepala dulu, leher. Mana yang bagus? Wa taqdimil yumna, mengawalkan yang kanan, alal yusra, pada yang kiri. Diawalkan yang kanan dulu, kiri. Badannya kaki kanan, kaki kiri, dan diakhiri dengan telapak. Itu sudah jumhur ulama menyepakatinya. Sudah, itu dulu. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Sudah jelas? Jam berapa sekarang? Jam 6.42.
itu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat meskipun sedikit. Maaf saya telat karena harus tidurkan si Besa, belum tidur tadi malam itu, ngantuk rasanya ini. 2 hari ini agak rewel memang, ya nggak apa-apa lah. Tapi saya sempatkan untuk hadir untuk ngaji sedikit-sedikit. Ya semoga bermanfaat. Ngaji kita pada pagi hari ini bisa dipraktekkan langsung, karena ilmu yang bagus adalah ilmu yang dipraktekkan. Oke, dulu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi waqina wa faqina wa qarabati lana. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.